rahasia ketangguhan itu dari mana? Kalau kita membuka surat Ibrahim 24-25 gitu ya, yang ketika Allah itu menerangkan tentang perumpamaan kalimat thayyibah itu loh Mas Ishak. Kalimat yang baik itu, sesuatu yang baik itu seperti kalau itu pohon, itu kan dia punya akar yang menghujam ke tanah, pohonnya itu kemudian kokoh menjulang ke langit, memberi buah yang tidak kenal musim. Gitu kan gitu ya. Jadi sesuatu yang baik itu akan menghasilkan pohon bangunan yang memang baik, bahkan buahnya itu bisa diambil, dinikmati oleh orang banyak. Itu bahkan tidak kenal musim. Kita bisa melihat bagaimana kaum muslimin Palestina dalam keadaan sulit sekalipun ternyata kondisi mereka, ketangguhan mereka tetap bisa menjadi kebaikan yang menginspirasi dunia. Masya Allah. Pada waktu kemudian mereka ada pada kondisi relatif lebih bisa beraktivitas, kita bisa melihat bagaimana mereka itu tidak hanya anak-anak sampai profesionalnya memang mendekat dengan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran di luar mereka aktivitas sehari-hari mereka. Yang ibu ya ibu, yang anak ya sekolah ya, yang dokter ya tetap dokter, tapi mereka juga tetap mendekat pada Quran dan tidak kemudian kayak orang yang kerepotan gitu sampai gak sempat baca Quran, kan gak gitu. Meskipun mereka profesional tertentu, pemimpin juga atau rakyat biasa, petani gitu ya. Kemudian juga bahwa mereka itu kreatif ya. Ketika sekian tahun itu diputus dari aliran listrik dan air, apa yang kemudian mereka lakukan? Kan mereka tidak mudah menyerah. Mereka bikin bagaimana panel menggunakan menggunakan tenaga surya yang Allah siapkan. Mereka rubah itu, mereka sediakan untuk masyarakatnya. Itu karakter kreatif, tidak mudah menyerah, tidak takut mati. Misalkan kita pernah melihat kan banyak itu ya, yang namanya foto-foto anak kecil-kecil gitu ya. Foto yang paling terkenal mungkin pada waktu Intifadah yang sebelumnya itu Syahid Faris Audah, namanya Faris Audah, anak kecil dia, anak 10 tahunan, yang fotonya fenomenal karena dia berhadapan dengan tank, dia pakai batu. Itu berawal dari situ. Itu kemudian ditiru oleh anak-anak yang lain ya. Bahwa mereka itu sekolah tapi sanggup baju pada waktu berangkat sekolah juga sanggup baju untuk dipakai ketika kemudian setelah selesai sekolah ganti baju untuk kemudian maju ke menghadapi pasukan-pasukan Israel itu, hanya pakai kerikil, pakai batu dan seterusnya itu. Jadi memang mereka ada semangat perjuangan untuk kemudian membela tanah Al-Quds ini, karena itu amanahnya itu amanah agama juga. Mereka harus bertahan di situ, tidak boleh mereka tuh pergi dari sana kan. Terus tidak takut mati. Kok tidak takut mati? Padahal kok tidak menyerah? Toh mereka itu senjatanya nggak punya. Sementara yang dihadapi itu musuhnya itu memiliki senjata lengkap. Nah, disitulah kemudian kita tunjukkan bahwa rahasianya adalah mereka memiliki yang namanya kuwatur ruhiyah. Kuwatur ruhiyah itu kalau di sebuah kitab Mafahim Islam, Syekh Husain Abdullah itu ya mengatakan bahwa itu adalah sebuah kekuatan yang lahir karena kesadaran hubungan seseorang dengan Allah, Tuhannya, sang penciptanya. Idraksillah billah, kesadaran akan hubungan seseorang, saya dengan pencipta saya, membuat saya tahu, oh saya ini adalah hambanya. Dunia ini, alam semesta ini, semua hewan, semua kekuatan, semua kehidupan itu Allah yang menciptakan. Maka yang namanya sumber dari segala kekuatan ini, misalkan matahari kita anggap hebat, itu lebih hebat tentu yang menciptakan matahari. Kalau kemudian kita menganggap yang namanya nuklir itu hebat, yang menciptakan ion-ion, yang menciptakan atom itu ya Allah gitu, yang menciptakan apapun itu, zat-zat kimia, unsur-unsur apapun yang ada kita temui hari ini itu Allah. Maka idraksillah billah ini akan mengantarkan dia tuh faham bahwa Allah lah zat yang mematikan dan menghidupkan. Maka kalau kemudian Allah yang memberi dia hidup itu memerintahkan majulah kamu untuk jihad, meskipun dia itu persenjataannya jauh lebih sederhana daripada musuhnya, tapi dia yakin betul bukan karena itu yang menyebabkan dia akan mati. Pasti matinya. Kalau dia itu menghadapi itu pasti matinya enggak. Karena dia paham betul bahwa Allah itu adalah sumber dari segala kekuatan apapun, gitu kan ya. Kalau kemudian Allah menghendaki, dia bisa menjadikan yang namanya angin, yang namanya batu, yang namanya bumi, yang namanya air, laut itu sebagai pasukannya. Belum malaikat-malaikat yang diketahui. Jadi ketika kemudian diperintahkan, ini sudah dia akan berangkat. Toh yang
menjadi tugas dia adalah taat. Yang akan dihitung oleh Allah adalah ikhtiarnya, bukan hasilnya. Maka di situ akan tampil dia itu menjadi generasi yang memang tidak mudah menyerah, akan kreatif, tidak takut mati, kan gitu ya. Nah, dan itu bukan hanya ada pada Palestina, Mas Ishak. Karena apa? Karena ketika rahasia itu ada pada akidah tadi, maka akidah yang sama itu pula lah yang telah menguatkan generasi sebelum dia, sebelum Palestina.